Salam, jumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda, edisi Senin 7 September 2020. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal 6, ayat 6 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Salam kasih persaudaraan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bersama bahwa bagaimana orang Farisi dan ahli Taurat menentang Yesus dikala ia hendak menyembuhkan seorang yang mati tangan kanannya pada hari Sabat. Kita tahu bagaimana orang Yahudi memaknai dan menjalankan hari Sabat sebagai hari yang amat dikhususkan bagi mereka, yakni di mana semua pekerjaan dihentikan atau beristirahat. Barangkali lebih cocok dikatakan dengan sebutan perhentian. Seorang mati tangan kanannya itu tentu memiliki kerinduan besar untuk segera pulih dan bebas dari penderitaannya. Namun sayangnya, justru orang yang rajin datang berdoa dalam kenisah suci, duduk paling depan dalam sinagoga-sinagoga, selalu rajin mengajar orang tentang ajaran Tuhan, melarang Yesus Kristus supaya jangan menyembuhkan orang sakit itu pada hari Sabat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari tanggapan dan ekspresi orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat itu, teranglah bahwa di satu sisi mereka amat berpegang teguh pada hukum Tuhan yang diterima Musa di Gunung Sinai. Namun di sisi lain, mereka belum dapat membedakan mana yang amat emergensi dan harus diprioritaskan demi keselamatan bersama. Mereka rupanya belum sepenuhnya meyakini pribadi Yesus sebagai anak Allah yang datang untuk membaharui hukum dan mengejawantahkan hukum itu dalam tindakan yang konkret yang semestinya dilakukan oleh manusia. Yesus adalah seorang yang menyempurnakan hukum Tuhan itu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mereka sangat memprioritaskan aturan dan hukum, sementara kebutuhan yang sangat hakiki dari yang sakit mereka abaikan. Sikap mereka ini sungguh sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Sadar akan kepincangan mereka, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Mereka diam dan tidak menjawab pertanyaan Yesus. Sesudah itu, ia berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Sebuah harapan dan sukacita yang diperoleh orang sakit itu ketika mendapatkan suatu mukjizat dari tangan Yesus sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam Injil hari ini mengundang kita semua untuk melakukan yang sama, melakukan hal yang sama, memprioritaskan apa yang menjadi wajib dan juga yang bersifat hakiki, apa yang harus kita lakukan yang bersifat hakiki itu demi keselamatan sesama dan juga pribadi kita masing-masing. Yesus mengharapkan kita tidak pernah mundur dan takut melayani kebutuhan yang sangat hakiki dari sesama kita. Karena itu tekun dan setialah dalam melakukan hal-hal yang baik demi keselamatan sesama kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan kita dan memberi kita kesabaran dan kesetiaan untuk melakukan yang sama, melakukan sesuatu yang sifatnya baik, menyelamatkan, tapi juga yang hakiki. Semoga dalam seluruh aktivitas dan karya kita sepanjang hari ini dapat dituntun, dibimbing, dan disertai oleh rahmat Tuhan sendiri, agar kita mampu berbuat baik demi keselamatan kita bersama. Semoga Tuhan memberimu damai.